Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu. Proses pencarian ini telah diuji kebenarannya secara bersama-sama oleh beberapa ahli sains dan pemirsanya. Sains atau IPA berusaha menjelaskan apa saja yang termasuk bidang kajiannya, dan untuk itu diperlukan objektivitas dan kejelasan metode. Selain itu, sains berusaha meningkatkan taraf hidup efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu, metode ilmiah sebagai dasar IPA, yang dimana metode ilmiah adalah prosedur atau cara dalam memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Ini berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah diperoleh dengan 3 cara, yaitu prasangka, yang dimana prasangka adalah karakteristik ilmiah yang paling tinggi seorang ilmuwan tidak pernah puas berprasangka. Lalu ada trial dan error, yaitu mencoba sesuatu secara berulang-ulang walaupun selalu menemukan kegagalan dan akhirnya menemukan suatu kebenaran. Lalu yang terakhir yaitu intuisi, yang dimana dengan intuisi orang memberikan penilaian tanpa didahului suatu renungan. Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Pendekatan ilmiah yaitu harus logis, yaitu masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Lalu objektivitas, yaitu sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Metodik, yaitu diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Lalu sistematis, yaitu harus disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu ada universal, yang dimana universal itu berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama dan akan diperoleh hasil yang sama. Lalu yang terakhir yaitu kumulatif, yaitu sesuai dengan khasanah ilmu pengetahuan yang selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan yang baru. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu 1. Perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Perkembangan IPA yaitu untuk menjelaskan fenomena alam, maka perlu dilakukan pengamatan atau penelitian yang terus-menerus. Sesuatu penelitian tentu diperlukan landasan pengamatan atau teori yang sudah ada. Landasan strata ilmu dapat dibagi atas 3, yaitu hipotesis, yaitu merupakan strata ilmu paling rendah berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Lalu teori, yaitu merupakan strata ilmu yang lebih tinggi dari hipotesis, berupa landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya maupun teori yang masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Lalu yang terakhir hukum dan adil, merupakan strata ilmuwan paling tinggi, yaitu berupa teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukannya adanya kesalahan. Ruang lingkup IPA dan perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu seperti yang pertama klasifikasi IPA, yang dimana klasifikasi IPA ini mencakup yaitu psikologi, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, sosiologi, IPA, fisika, kimia, biologi, botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, paleontologi, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, geologi, dan yang terakhir astronomi. Lalu yang kedua yaitu memfokuskan dan pembentukan multidisiplin ilmu, yang dimana memfokuskan ilmu yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, terutama mulai awal abad ke-20, menyebabkan klasifikasi ilmu perkembangan ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Lalu multidisiplin dan interdisiplin ilmu, yang dimana ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang mencakupan bahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu, misalnya kelompok IPA dan IPS. Lalu IPA klasik,
yang dimana IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional. Lalu IPA modern, yaitu adalah suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern tersebut memiliki telaahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Perbedaan IPA klasik dan IPA modern, yaitu IPA klasik adalah suatu penentuan didapatkan dari awal, yakni didasarkan dari hasil eksperimen yang dilakukan dan kajian. Pada IPA klasik lebih dangkal karena terbatasnya pada media atau alat bantu penelitian. Lalu sedangkan IPA modern, suatu pengetahuan diperoleh melalui eksperimen yang dilakukan dengan berkiblat pada teori yang telah ada dan dengan bantuan teknologi yang lebih canggih dan maju, maka kajian dari IPA modern lebih mendetail. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.